Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, jika adalah kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti olehmu akan daku. Dan jika kamu telah benar-benar mengikuti aku, pasti Allah akan mencintai kamu. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah itu Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Didoakan mudah-mudahan setiap seorang daripada kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mencintai Allah. Diberi kemampuan mencintai setiap apa yang Allah cintai. Mencintai amalan yang boleh menyampaikan kita kepada mahabbatullah. Dan semoga Allah menjadikan cinta kita kepadanya melebihi daripada cinta kita kepada selainnya. Termasuk kepada diri kita.
keluarga kita, harta benda kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Dan kita akan pelajari sama insyaallah. Coba lihat yang ada bukunya. Muka surat yang kelima, bab yang ketiga. Bab ketiga, muka surat 5. Di antara tanda-tanda cinta. Tajuk ini penjelasannya yakni bermula dari muka surat 5, atau lebih tepatnya bahan yang kita hendak bicarakan ada pada muka surat 5 hingga muka surat 6. Hingga muka surat 6. Oh, maksud saya, sorry. Itu sudah jauh itu tertinggal. Maksud saya muka surat 17, apalah muka surat 5, sorry. Muka surat 17, bukan muka surat 5. Bab yang ke-6. Nah. Bab ke-6, muka surat 17. Belajar mencintai Allah. Dan bahan-bahan pelajaran yang kita nak bicarakan dalam bab ini bermula daripada muka surat yang ke-17, 18, 19. 20. 17, 18, 19, 20. Itu materi pelajaran pokok yang kita akan bicarakan. Walaupun sebagai biasa, uraian dan penjelasannya insya-Allah saya akan ambilkan daripada pelbagai sumber. Bab yang ke-6 ini, poinnya sebenarnya hanya ada 2. Bagaimana cara untuk kita menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah kita pelajari sama pada siri-siri yang lepas. Bahwa beribadah kepada Allah yang betul itu, beribadah kepada Allah dengan cara yang betul itu, mesti ada padanya 3 sifat, paling tidak. Paling tidak. Nanti kita jelaskan uraiannya lebih jelas.
Yang pertama mesti ada atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Beribadah atas dasar cinta. Yang kedua, mesti ada sifat khauf, takut. Dan yang ketiga, mesti ada sifat roja. Sifat roja. Tiga ini sebetulnya, walaupun boleh dibezakan antara satu dengan yang lain, tapi dalam pelaksanaannya, dalam usaha kita mempraktikkannya setiap kali kita melakukan suruhan Allah atau meninggalkan larangannya, ketiga-tiga sifat itu mesti ada. Walaupun tak dinafikan, menyembah Allah kerana cinta, itu baik. Sangat baik. Tapi menyembah Allah semata-mata kerana atas cinta, tak ada rasa takut, tak ada rasa harap, itu tidak baik. Begitulah. Saya ulangi. Menyembah Allah dengan perasaan cinta, itu baik. Walaupun menyembah Allah semata-mata kerana cinta, tak ada rasa takut kepada azabnya, dalam hal ini nerakanya, tak perlu mengharap, tak ada harapan terhadap surganya, itu tidak baik. Itu konon pernah dialami oleh seorang sufi perempuan terkenal, Rabi'ah Al-Adawiyah, dengan ucapan yang sangat terkenal itu. Dengan ucapan yang sangat terkenal. Ya Allah, jika aku menyembahmu, karena takut nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu. Tapi jika aku menyembahmu, karena mengharapkan surgamu, maka tutup sajalah surgamu. Tapi jika aku menyembahmu, karena semata-mata cintaku kepadamu, jangan kecewakan diriku ini. Sebenarnya tidak tepat kalimat itu, tidak sesuai dengan syariat Islam. Cara beribadah seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang telah difatwakan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Saya kutipkan apa kata beliau dalam kitab beliau, Majmu'ul Fatawa. Beliau berkata, qala ba'dus salaf. Telah berkata sebagian ulama salafus salih, man 'abadallaha bil hubbi wahdah. Sesiapa saja yang menyembah Allah semata-mata kerana cinta, tak ada lain, semata-mata kerana cintanya, fahuwa zindiq,
Itu orang zindik, yang tersesat. Wa man 'abada bil khaufi wa man 'abadahu bil khaufi wahdah fa huwa haruri ay khariji. Dan sesiapa yang menyembah Allah semata-mata karena rasa takutnya, semata-mata karena rasa takut, tak ada niat lain, tak ada perkara yang mendasari ibadahnya, semata karena takutnya. Dia itu orang haruri, orang khawarij. Wa man 'abadahu birraja'i wahdah. Dan sesiapa yang mengabdikan diri kepada Allah semata-mata karena sifat rojaknya, hanya mengharapkan surga, tak ada rasa cinta, tak ada rasa takut pada neraka. Tadi yang semata karena cinta, tak nak surga, tak takut neraka. Itu zindik. Yang kedua, sembah Allah semata karena takut nerakanya. Takut semata-mata, rasa cinta tak ada, rasa menginginkan surga, seakan-akan dah tak ada lah. Didorong oleh rasa takut semata-mata. Itu haruri. Itu khawarij. Pikiran khawarij. Dan sesiapa yang menyembah Allah semata-mata karena mengharapkan balasan, semata-mata kerana inginkan nikmat surga, tak ada lain. Tak perlu takut neraka lah. Dan tak perlu ada rasa sayang, cinta. Fahuwa murji'i. Itu orang murji'ah. Dan kita tahu ketiga-tiga fahaman itu, fahaman yang ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya kata Ibnu Taimiyah, wa man 'abadahu bil hubbi. Sesiapa yang mengabdikan diri beribadah pada Allah bil hubbi, atas dasar cinta, wal khaufi, didorong oleh rasa takut pada balasan siksanya, war rojai, dan juga didorong oleh adanya harapan akan pengampunannya, nikmatnya, ridhonya, surganya. Fahuwa mu'minun muwahhid. Itulah mukmin muwahhid yang benar-benar mengisakan Allah. Saya fikir kita semua perlu berpegang kepada fahaman yang ini. Jadi dalam upaya kita menyembah Allah, jangan hanya atas dasar cinta semata-mata. Tapi hendaklah juga atas dasar takut dan roja. Menggabungkan tiga-tiga itulah. Gabungan antara rasa mahabbah, hubbun, khaufun, roja. Itulah mukminun muwahhidun. Mukminun muwahhid. Walaupun tadi saya katakan mahabbah pada Allah merupakan kepala. Ibarat burung, mahabbah pada Allah itu kepalanya. Khauf dan roja itu kedua sayapnya. Ada kepala, sayap patah sebelah, tak boleh terbang. Kalau terbang pun, ya ibaratnya hanya dayung, sampan dayung hanya kiri saja. Tak akan maju ke depan. Akan pusing di situ. Sayap lengkap, kanan kiri ada, khauf ada, takut ada, roja ada.
Mahabbah tak ada, mati burung itu. Sebab kepala tak ada, hanya ada kepak. Memang tidak mudah untuk menyatukan, memastikan ketiga-tiga a'malul qulub, amalan hati, mahabbah atau hubbun, khauf dan roja, serentak sekali setiap kali kita melakukan ibadah. Tidak mudah, tapi bukan benda yang mustahil. Apa yang kita pelajari karena kita cerita tentang mahabbah, ya kita tujuan pada yang satu ini, mahabbah. Bagaimana cara menimbulkan mahabbah? Karena mahabbah salah satu syarat utama yang diperlukan oleh setiap insan, seorang hamba, dalam mengabdikan diri kepada Allah. Tanpa mahabbah, maka ibadahnya menjadi cacat. Kan kalau tak ada mahabbah, hanya ada khauf saja, atau ada khauf dan roja, ibarat burung tak ada kepala. Jamaah rahimakumullah. Seperti mana yang dikatakan tadi, tajuk ini, bab yang ke-6 ini, nanti hingga sampai bab, muka surat 17 hingga 20 ini, tajuknya ini sahaja. Dan saya setuju dengan apa yang ditulis ini, disimpulkan ini, untuk menimbulkan perasaan cinta kepada Allah, karena cinta sesuatu yang mesti ada, tidak boleh tidak ada dalam diri kita pada Allah. Ada 2 poin besar. Ada 2 perkara hal yang penting untuk menumbuhkan kita rasa cinta pada Allah. Pertama, merenungi akan nikmat Allah. Kedua, merenung akan ciptaannya. Itu disebutkan itu ada perkara yang menyukai. Ada 2 ini. Jadi kajian kita nanti tertumpu pada 2 ini. Cara untuk menumbuhkan mahabbah pada Allah, ada 2 cara yang boleh kita tempuh. Pertama, memikirkan, merenungkan, menghayati, sekali merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebanyak apa? Sebesar apa? Yang kedua, merenung akan ciptaannya. Karena di sana Allah menunjukkan tanda-tanda keagungannya, kebesarannya. Bila 2 perkara ini kita fahami benar, kita camkan betul-betul, sehingga kita nampak betapa banyaknya nikmat Allah, betapa agungnya kuasa Allah, insya-Allah hati akan tersentuh, timbul perasaan cinta. Kenapa? Karena zat yang kita cinta itu sangat baik kepada kita. Buktinya, tidak sedikit nikmat yang dia berikan pada kita. Bahkan segala keperluan kita yang kita perlukan untuk membolehkan kita hidup sempurna di dunia, segala keperluan yang kita perlukan untuk membolehkan kita hidup sejahtera di akhirat, dia sudah
berikan. Dia sudah sediakan. Betapa baiknya dia. Apa saja perkara yang diperlukan oleh kita untuk membolehkan hidup kita hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dia sudah sediakan. Dia sudah berikan, bahkan sebelum pun kita dicipta. Itu merenungkan nikmat, nanti dijelaskan. Artinya jika kita dapat mengerti, memahami, merasakan betapa baiknya Allah kepada kita, takkanlah tidak dapat menimbulkan rasa cinta kepadanya. Sedangkan manusia ini kadang-kadang baru sekali dibelanja oleh B, itu pun sayangnya pada B luar biasa. Wah, baru sekali itulah B belanja dirinya. Disebut-sebut kebaikannya baik, dia pernah belanja saya, sungguh baik. Mak bapak yang telah menjaga daripada kecil, tak nampak kebaikannya. Baru sekali baik dia. Dia ada sekali belanja saya dan pernah jugalah tolong saya. Baik sungguh dia. Itu baru 1-2 kebaikan yang dilakukan oleh B. Karena kita mengakui kebaikannya, timbul rasa sayang. Timbul rasa kasih. Sedangkan sekarang, mampukah kita hendak mengukur, hendak menilai seberapa banyak, seberapa besar kebaikan yang Allah berikan pada kita? Mampu kita. Syaratnya kita memahami dan merasakan. Merasakan. Coba apa yang kita ada di dunia ini, yang kita rasa di dunia ini, yang membuat kita bahagia di dunia ini, yang bukan daripada Allah. Saya hanya ingin ingatkan diri saya untuk meningkaskan penjelasan. Di belakang tu, di bawah tu ada. Kalau kita ingin mengetahui sebanyak mana nikmat Allah dan sehebat mana anugerah Allah pada kita, diharapkan dengan merasakan nikmat Allah, timbul mahabbah kepadanya, baca aja surah Ar-Rahman. 10 kali di sana Allah cabar kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bukan sekadar bertanya, yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu berdua nak dustakan. Maknanya apa? Tidak ada nikmat sekecil apapun yang kita rasakan di dunia ini, sekecil apapun, melainkan ia adalah datang daripadanya. Kalaulah begitu baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi saya sebutkan, segala apa yang kita perlukan di dunia, untuk kita bagi dunia, bagi akhirat, sudah disediakan. Sebelum pun kita diciptakan. Sebelum pun kita diciptakan. Masya Allah. Jadilah kita orang paling bersyukur. Ya sekalian, karena kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, bila kita hendak menghitung nikmat Allah, kita tak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu hendak menghitung, mengira nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Saya ulangi penjelasan saya beberapa masa yang lalu. Berdasarkan Al-Quran, sungguh pun kita tidak mampu nak menghitung nikmat Allah jika kita mengiranya, tapi sebagai garis panduan agar mudah kita
memahami tentang nikmat Allah. Menurut Al-Quran, nikmat Allah ini terbahagi menjadi dua. Secara umum, terbagi menjadi dua. Satu nikmat zahir, kedua nikmat batin secara umum. Jadi dua ya. Dalilnya mana? Surah Luqman ayat 20. Coba lihat. Surah Luqman ayat 20. Jumpa? Coba jumpa. Tolong, ada siapa yang ingin membacakannya untuk kita? Sila. Luqman 20. Sila yang nak bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Masyaallah, tabarakallah. Alam taro, tidakkah kamu melihat Anallaha, sesungguhnya Allah itu sakhkhara lakum, dia telah menundukkan bagi kamu. Apa yang Allah tundukkan buat kita, apa yang Allah mudahkan buat kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan mudah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu akbar. Segala apa yang di langit, segala apa yang di bumi, Allah ciptakan, lalu Allah tundukkan untuk manfaat bagi kita. InsyaAllah. Tak mampu nak mengira itu, tak mampu. Wa asbagha, dan dia Allah telah menyempurnakan alaikum, atas kamu, ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Allah telah sempurnakan nikmat-nikmatnya ke atas kamu. Nikmat yang mana? Zahiratan wa batinah. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat jasmaniyah, nikmat rohaniyah. Tuh, ada dua kan? Dua saja. Secara umum, nikmat Allah ada dua. Tapi jangan remehkan hanya karena jumlahnya dua. Nanti ada penjelasannya. Malangnya wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia mayujadilu fillah. Ada orang yang terus membantah, berdebat, menentang, membangkang pada Allah bi ghairi ilm, tanpa dasar ilmu, wala hudan, tanpa dasar petunjuk, wala kitabim munir, dan juga tanpa berdasarkan kitab yang menerangi. Dua, ini ayatnya. Secara umum, nikmat Allah terbagi jadi dua. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat jasmaniyah, nikmat ruhaniyah. Nikmat yang mungkin kita boleh makan, boleh minum, boleh dengar, boleh pakai, boleh lihat, boleh macam-macam lah. Bumi dan isinya. Dan tak kalah pentingnya, ada nikmat rohani.
Yang perlu makanan bukan hanya jasmani kita, tapi rohani itu perlu juga makanan. Sebab itu nikmatnya pun ada dua. Nah, dua itu jamaah sekalian, jasmani dan rohani, zahir dan batin itu, uraiannya menjadi 4. Dua itu penjelasannya secara terperinci, terbagi menjadi 4. So, nikmat Allah ada 4. Dua secara umum, dua itu diuraikan secara terperinci menjadi 4. Saya berharap nanti bila kita dah tahu 4 itu, lalu kita bayangkan. Manusia ini makhluk yang paling kecil, paling lemah, kerdil. Tapi begitu banyak Allah sediakan kemudahan, peruntukan, nikmat, segala-galanya. Sebelum pun kita memintanya. Begitu besar perhatian Allah kepada kita. Rububiyah Allah kepada kita luar biasa. Bukankah itu tanda kasih sayang kepadanya? Jika dia sangat menyayangi kita dan kasih sayang telah dia buktikan kepada kita. Mata kita boleh melihat, telinga kita boleh dengar, kita boleh merasakannya. Takkanlah bila demikian hanya dalam hati tidak timbul rasa mahabbah. Tadi saya katakan, kawan baru belajar sekalipun, kita sudah timbul rasa hormat, rasa sayang. Rasa salah tingkah. Dia suruh kita rasanya segan kalau kita tak mau buat. Kalau kita tak nak buat habis suruh segan sebab tempoh hari dia belajar kita. Macam termakan budi pula. Kan ada istilah termakan budi ya. Rasa tak sedap pula lah kalau saya tak nak. Dia panggil saya tak nak datang, dia jemput saya tak nak datang. Segan pula, dia dah baik dengan saya. Dah 2 kali belanja kita. Kalau orang yang sudah berbudi pada kita, walau baru 2 kali belanja, itu pun kita rasa tak sedap hati. Dipanggil tak datang. Apa kita masih merasa sedap hati? Tidak rasa apa-apa. Bila Allah panggil dan kita tak datang. Sedangkan apa yang Allah berikan pada kita, pemberian Allah bukan sekali 2. Allahu Akbar. Nah, ini kaitannya dengan hati ya. Coba rasakan hati. Nah, 2 itu penjelasannya jadi 4 itu jamaah sekalian, mudah dalam Al-Quran. Kalau kita nak tahu apakah jenis-jenis nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, supaya hamba-Nya dapat mengetahui ini rupanya nikmat Allah. Sebesar ini rupa-rupanya. Senang cara nak mengetahui dalam Quran. Caranya, kata ahli tafsir, cari surah di dalam Al-Quran, yang jumlahnya 114 surah itu, surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Cari 4 surah di dalam Al-Quran, daripada 114 surah, yang bermula dengan Alhamdulillah. Kenapa begitu? Ya, bukankah Islam dah ajar kita? Alhamdulillah itu yakni ucapan, ungkapan, kalimat untuk yang kita disuruh mengucapkannya bagi menzahirkan kesyukuran kita atas nikmat Allah. Kan gitu. Alhamdulillah itu kan ucapan kesyukuran. Bermakna bagi mengungkap rasa syukur atas nikmatnya. Nah, kalau kita nak tahu jumlah nikmat Allah, jenis nikmat Allah dalam Al-Quran, ada 4 itu, cari surah daripada 114 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang pertama, surah Al-An'am. Coba lihat surah Al-An'am. Ini nikmat pertama. Semua ayat pertama ya, sebab surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Semua ayat pertama. Al-An'am, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi, dan Dia telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir membuat bandingan, maknanya menyekutukanlah ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Tengok Al-An'am ayat pertama mula dengan alhamdulillah. Bila alhamdulillah maknanya saya kata tadi, ayat itu cerita tentang nikmat Allah. Sebab itu kita suruh juga alhamdulillah. Apakah nikmat Allah yang Allah sebut dalam ayat pertama surah Al-An'am? Terciptanya langit dan bumi. Dan segala fenomena alam yang berlaku padanya. Itu nikmat pertama. Nikmat pertama ialah terciptanya langit dan bumi dan segala fenomena yang berlaku dalamnya. Hujannya, panasnya, cuaca anginnya yang sejuk, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, mengalir air sungai, gerhana, dan sebagainya lah. Ini pun tak mampu kita nak mengira. Bumi langit dicipta oleh Allah sebagai tempat tinggal satu-satunya. Jemaah sekalian, bumi ini satu-satunya planet di jagat raya yang jumlahnya wallahu alam bertriliun jumlahnya. Satu-satunya tempat yang layak sesuai dihuni oleh manusia. Walaupun di luar sana bertriliun benda langit, tapi tak ada satu pun yang sesuai untuk dihuni oleh kita. Mati kita tinggal di sana. Walaupun bumi hanya abuk di alam semesta. Peliknya, walaupun hanya abuk ibaratnya, yang di luar sana yang hebat pada saya itu Allah ciptakan untuk kita. Ya, untuk kita. Kita kadang-kadang rasa bingung. Dulu pernah bingung juga lah ketika masa menuntut. Timbul pertanyaan juga. Walaupun bukan tanya waktu yang tanya kawan saya karena dia lebih cerdas memahaminya. Prof, saya mau tanya lah. Kita sudah belajar macam-macam, belajar astronomi, belajar ini alam semesta. Kalau kita nak buat perbandingan antara langit dan bumi ini, bukan bandingannya, Prof. Bukan bandingan. Karena perbezaan antara langit dan bumi terlalu banyak. Terlalu banyak. Contoh kecil lah, dari segi saiz pun, Allahu Akbar. Macam mana nak bandingkan langit dan bumi? Tak ada maknanya. Bumi habuk berbanding yang luas dengan pelbagai isinya. Tapi kenapa dia kata? Dalam Al-Quran, selalu saja Allah kaitkan, Allah rangkaikan langit, bumi, langit, bumi, langit. Yang kita kata bumi, langit, bumi, langit. Kalau kata langit dan matahari itu agak logik sikit lah. Matahari lebih dahsyat daripada bumi. Saiznya lebih besar. Kemampuan mempengaruhi kepada benda-benda yang ada sekitarnya lebih dahsyat daripada bumi. Pengaruh matahari terhadap planet yang ada sekitarnya jauh lebih besar daripada pengaruh bumi. Apa yang boleh pengaruhi bumi terhadap planet sekitarnya? Ya, mungkin boleh mempengaruhi bulan lah yang menjadi satelitnya. Apa bumi boleh mempengaruhi Jupiter? Boleh mempengaruhi Saturnus? Boleh mempengaruhi galaksi Andromeda yang di luar sana? Tidak. Tapi kenapa? Boleh kata langit semakhluk raksasa, sangat dahsyat. Selalu disebut oleh Allah beriringan dengan bumi, makhluk yang kecil. Apa rahsianya ya Allah? Apa kata kawan? Apa rahsianya, Prof?
Apa yang maknanya Allah menyebut makhluk yang paling dahsyat, paling besar, dan makhluk yang paling kecil? Kalau paling kecil juga tidak. Bumi bukan makhluk yang kecil, sebab ada yang lebih kecil lagi. Bulan lebih kecil daripada bumi. Waktu itu kita pun, pandai juga kawan ni pertanyaannya. Sejauh itu. Sejauh itu. Tapi karena ya sudah profesor, pandai pensalah mesti pandai lah. Jawapannya sangat sederhana sekali. Ayat itu adalah diceritakan tentang kemuliaan manusia. Ya, karena ada manusia di situ, katanya. Kesimpulannya, karena di situ ada kamu, katanya. Kamu ni manusia lah. Karena di bumi itu ada kamu, ada manusia. Kamu tahu tak, wahyu Allah Jibril turun tu ke bumi. Kenapa? Karena ada kamu. Kamu tak utusan Allah semuanya diutuskan di bumi. Pasal apa? Pasal kamu. Semua turun ke bumi. Lailatul Qadar. Malam. Malam. Lailatul Qadar malam. Yang kemudian luar biasa itu. Itu dikaitkan dengan Marikh, matahari, Jupiter, atau galaksi yang di luar sana. Itu dikaitkan dengan bumi. Lah itu warga bilang di bumi. Kenapa Allah ciptakan lautan yang dahsyat itu di bumi? Karena ada kamu, katanya. Akhirnya jadi ingat, maknanya manusia ini makhluk yang luar biasa. Dimuliakan oleh Allah. Dalam bahasa awamnya, sangat dimanjakan oleh Allah. Kasih sayang Allah, mahabbah Allah kepada manusia ini, benar-benar tidak dapat dimunafikan. Bukan hanya berupa cerita, tapi Allah wujudkan, Allah tunjukkan buktinya. Dengan diciptakannya bumi, langit, dan isinya untuk kita. Takkanlah sebesar itu kebaikan Allah pada kita tidak timbul rasa sayang. Saya ulangi sekali. Kawan baru belanja 2 kali pun kita sudah segan. Bila dia panggil kita tak datang. Allah bagi macam-macam pada kita. Bukan sekali 2 belanja kita. Karena dipanggil Allah tak dengar. Suruh buat tak mau buat. Suruh tinggal tak nak tinggal. Lalu apa nilai kita di hadapan? Ini satu nikmat Allah. Bumi, langit, dan isinya. Itu dah tak mampu nak fikir. Dan fenomena yang berlaku darinya. Hujannya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahnya, berbagai bentuk, rasa, warna, sayur-sayurannya, gunung ganangnya. Allahu Akbar. Tak kira. Yang kedua. Nikmat Allah yang kedua. Renungkan. Betul-betul. Surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Yang kedua, Surah Al-Kahfi. Lihat, Surah Al-Kahfi. Ini surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Surah yang kedua. Bermakna cerita tentang nikmat Allah yang kedua. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi lillahi, bagi Allah, alladzi zat yang anzala, telah menurunkan, ala abdihi, ke atas hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, akan kitab, yakni Al-Quran. Walam yaj'al, dan dia Allah tidak pernah menjadikan, lahu, bagi kitab, wajah, bengkok, walaupun sikit. Dalam Al-Quran ini tidak ada ajaran hukum hakam ketetapan Allah yang bengkok. Semuanya lurus. Tidak ada kebengkokan walaupun hanya sekian degree. Bukan bengkok macam corner, macam selekoh tajam. Bukan. Bengkok sikit. Iwaj itu mana bengkok yang sikit. Yang mungkin kalau kita lihat dengan mata kasar, tak nampak kebengkokannya. Ada benda, katalah kayu. Kalau kita lihat, lurus, lurus, tuh lurus.
Tapi kalau kita cermati, pakailah alat canggih untuk mengukur sesuatu bengkok atau tidak, barulah lah rupanya bengkok. Kayu tu rupanya bengkok, besi tu rupanya bengkok. Berapa yang? Bengkoknya hanya sekian, 0,001%. 0,001%. 0,001%. Tapi bengkok. Dalam Quran, iwaj yang macam itu pun tak ada. Apa itu cerita lain. Yang saya kan ayat pertama surah Kahfi yang bulan dengan alhamdulillah Allah cerita tentang apa? Penurunan Al-Quran. So turunnya Al-Quran kepada kita, kepada Nabi SAW untuk kita, itu nikmat Allah yang kedua. Kedua tu. Kalau cipta langit dan bumi setelah isinya itu nikmat Allah bersifat zahirah, maka turunnya Al-Quran dengan pelbagai peraturan, perintah, larangan, surga, neraka, ridho, lah. Petunjuklah. Hudal lil muttaqin. Itu nikmat batinah. Faham dah? Nomor 2 itu. Al-Quran. Hanya memang tidak mudah yang sekalian untuk meyakinkan orang. Nak meyakinkan orang bahwa dunia dan isinya, kereta, rumah, tanah, hujan, itu nikmat Allah, senang. Mereka tak payah beritahu pun mereka akan mengakui itu nikmat. Kesehatan nikmat, orang tahu, tak payah kita yakinkan. Tapi nak meyakinkan semua orang bahwa Quran itu nikmat Allah yang nilainya lebih besar daripada siang, malam, kesehatan, makan, minum, rumah, kendaraan. Wah, itu payah itu. Payah. Walhal nilai nikmat Al-Quran itu jauh lebih besar. Jauh lebih berharga daripada nilai nikmat dunia dan isinya. Betul, Bapak sekalian. Nanti kita akan jelaskan. Sebab itu ramai orang yang tak kisah. Tak erti Al-Quran, terasa tak rasa apa-apa. Tak rasa tak ngerti Al-Quran, tak faham Al-Quran, bahkan menolak Al-Quran bagi mereka tak ada masalah. Tak merasa susah, tak merasa kehilangan, tak merasa kurang dalam hidup. Tapi kalau tidak cukup makan, tak punya cukup pakaian, tak punya cukup tempat tinggal, baru susah betul lah hidup, susah sungguh lah. Kenapalah orang lain dah ada kereta, kenapa aku naik basikal? Bingung. Kenapa orang sudah punya rumah, kenapa aku masih menyewa? Bingung. Kenapa orang sudah punya rumah besar, aku masih punya rumah kecil? Bingung. Baginya itu segala-galanya. Mudah terasa jika tidak punya nikmat zahirah. Baginya itu kecelakaan. Tapi bila tak faham Quran, tak mengkaji Quran, apalagi wa'iyadzubillah tolak Al-Quran, tak rasa apapun. Sehingga ada tak tengok orang kafir, tak baca Quran, baca terima Quran pun senang hidupnya. Tak ada kurang apapun nikmat. Ini kesilapan yang besar. Sebab dia fikir nikmat itu hanya dunia dan isinya. Salah. Salah. Itu nomor 2. Nomor 3. Apa nikmat Allah? Lihat surah Saba. Surah ketiga yang bermula dengan alhamdulillah surah Saba. Ayat pertama sebenarnya ya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah
Alladzi dat yang lahu baginya ma fis samawati segala apa yang di langit, wa ma fil ardi dan segala apa yang di bumi, walahu dan baginya juga alhamdu segala pujian, dan Allah juga berhak dipuji fil akhirah kerana nikmat yang ada di akhirat, surga maksudnya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah itu yang maha bijaksana lagi maha mendalam detail pengetahuannya. Kalau dalam surah Al-An'am tadi nikmat Allah berupa terciptanya bumi langit dan isinya, dalam surah Saba ini nikmat Allah yakni berupa segala yang di langit dan di bumi. Tak apa, itu kira satu aja ya. Tak apa, saya sebutkan. Terciptanya langit dan bumi serta isinya. Itu nikmat pertama. Turunnya Al-Quran. Itu nikmat kedua. Nah, yang ketiga ini mana nikmat Allah? Tuh. Walahul hamdu fil akhirah. Dan Allah itu baginya segala pujian. Alhamdulillah. Bukan hanya nikmat dunia, tapi Alhamdulillah fil akhirah. Nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Surga dengan pelbagai nikmatnya, itulah jenis nikmat Allah yang ketiga. Tapi di akhirat. Allah sediakan untuk siapa? Apakah untuk malaikat? Tidak. Untuk kita. Untuk kamu. Kata Al-Quran untuk kamu. Kalau dalam surah Ar-Rahman, kamu dan jin. Bumi lain di sini untuk siapa? Untuk kamu, wahai manusia. Turun Al-Quran untuk siapa? Untuk kamu, kata Allah, wahai manusia. Ya Allah, buat apa Engkau cipta surga dengan isinya, dengan nikmat yang banyak, kekal pula. Untuk kamu. Bukan untuk siapa-siapa. Masya Allah. Belum pun kita mati, belum pun kita masuk alam barzah, belum pun dibangkitkan, balasan surga sudah disediakan. Masya Allah. Itu yang ketiga. Nikmat yang keempat. Sebab tadi ada 4 ya. 2 tadi. Nikmat batin, nikmat zahir, nikmat batin. Dibagi ada 4. Yang keempat. Lihat surah Fatir. Lihat surah Fatir. Semua ayat pertama. Ya, ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Fatiris samawati, zat yang menciptakan langit, beberapa langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, yang menjadikan para malaikat rusula sebagai utusan. Uli ajnihatin, malaikat itu makhluk yang mempunyai sayap. Sayapnya ada yang matna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, dan 4 ruba'. Dan ini menunjukkan tugas yang diamanahkan. Kalau hanya 2, maknanya ya sepasang, maknanya ya tugasnya tidaklah berat. Karena tidak perlu pegerangan tak laju, kan ada 2. Jibril kan 600 sayapnya, kata Rasulullah. Yang terbanyak itu 600. Kenapa? Karena tugas yang Allah berikan pada Jibril sangat berat, sangat mulia.
Mekan wahyu kena secepat kilat sehingga pergerakan Jibril super laju. Hyper laju. Bahkan ada seorang saintis Mesir buat kajian lah, wallahualam namanya kajian, berdasarkan maklumat Al-Quran, kelajuannya yakni jauh melebihi daripada berganda-ganda melebihi kepantasan cahaya. Bagaimana cara mereka dia mengukurnya? Ya, karena dalam Al-Quran disebutkan kan, satu hari bagi malaikat Jibril itu sama dengan 50.000 tahun. Yaum bagi dia 50.000 tahun bagi kita. Apa tuh maknanya? Jadi dengan menggunakan berdasarkan ayat ini lalu dia buat kira-kira lah. Kira-kira. Kan kita tahu ya Mas Kian ya. Saya yakinlah jangan lebih tahu daripada saya. Benda ini bila bergerak semakin laju maka masa semakin memendek. Benda di alam semesta dah menjadi sunatullah. Semakin pantas bergerak maka masanya semakin memendek. Kalau benda berjalan lambat maka masanya semakin lama dan panjang. Itu dah hukum sunatullah lah. Jamaah berjalan, katakanlah daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru, berjalan kaki. Karena berjalan kaki itu lambat, maka masa yang anda perlukan lama. Pasti. Naik kereta lebih laju daripada berjalan kaki, lebih cepat sikit. Naik kapal terbang, lagi lah. Perlu masa yang pendek. Jin, daripada KL ke JB, jin, bukan sekali mata. Masanya mungkin hanya sesaat. Kenapa? Pergerakannya pantas. Jadi semakin pantas benda bergerak, masanya makin pendek. Sesaat bagi jin, mungkin ya 10 hari bagi kita. Mungkin. Nah, berdasarkan ayat itu, satu hari bagi malaikat, yaum bagi malaikat, 50.000 tahun. Buat kira-kira bla 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 bla. Bila-bilakan kelajuan malaikat bergerak ini berganda-ganda daripada kelajuan cahaya. Sedangkan cahaya 300.000 kilometer sesaat. Baik, sayapnya banyak. Adakah hanya 4? Tak. Allah kata yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam ciptaannya apa yang dia kehendaki. Mana ada yang 8, ada 10, hanya yang 700. Baik. Surah Fatihah ayat pertama. Dimulakan alhamdulillah. Maknanya cerita tentang nikmat. Nikmat apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Adakah nikmat tercipta langit dan bumi? Sudah disebut. Dalam surah Al-An'am. Dalam surah Sabah. Dalam surah Fatih ini. Yang belum disebut. Dalam ketiga-tiga surah tadi. An'am belum sebut. Kahfi belum sebut. Sabah belum sebut. Apa dia? Ja'ilil malaikati rusula. Ini. Allah telah menjadikan malaikat sebagai utusannya. Jibril diutuskan oleh utusan untuk membawa wahyu pada para nabinya. Mikala pengatur rezeki. Ada yang utus untuk membawa doa. Ya ringkas kata beginilah. Tolong baca tafsir yang detail ya. Kalau tak jumpa tafsir yang lama, cari tafsir yang ni. Surah Al-Qadr. Inna azalna fi lailatul qadr. Kan di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tengok. Lailatul Qadar pada Lailatul itu turun. Turunnya bukan suka hati, tapi turun karena disuruh turun. Tanazzal malaikat. Dan turunnya bukan sekali harung, tapi berturut-turut, sambung menyambung. Al-malaikah, malaikat. Jumlahnya tidak terkira, karena itu jamak. Termasuklah ketuanya, Waruh Jibril. Dan itu dah min kulli amr. Dengan itu tiap malaikat itu membawa urusan, ada tugasan masing-masing. Tengok. Setiap malaikat yang Allah perintahkan turun pada Lailatul Qadar itu ada tugasan masing-masing, tidak sama. Nah, tugasan itu adakah untuk kepentingan Allah? Maha suci Allah punya kepentingan. Apa malaikat melakukan tugasan yang Allah berikan itu untuk kepentingan malaikat?
Subhanallah, malaikat tidak apa-apa kepentingan. Lalu buat siapa malaikat melaksanakan tugasnya Allah amanahkan pada malaikat yang macam-macam itu? Untuk kepentingan manusia. Bermakna terciptanya malaikat yang Allah jadikan utusan itu untuk kepentingan kita. Itulah nikmat. Paham ya? Ada 4. Nikmat Allah secara umum ada 4. Kalau itu secara umum ada 2. Zahirah, batinah. Diperincikan ada 4. Terciptanya bumi, langit, dan isinya. 1. Turunnya Al-Quran. 2. Terciptanya malaikat untuk berkhidmat pada kita. 3. Dan nikmat surga. 4. Mampu kita tidak mengira? Tak mampu. Dan orang dan makhluk yang Allah sediakan nikmat sebanyak, sebesar, seagung itu, rupanya makhluk yang Allah cipta min dha'fin, makhluk yang dicipta daripada lemah. Subhanallah, daripada lemah. Gua ada pertanyaan, saya nampak pertanyaan itu, kenapa surah Fatihah tadi disebut? Nah, saya sudah agak itu, karena saya sengaja tadi supaya ada tanya, saya tanya. Ya, karena menurut para tafsir, karena surah Al-Fatihah yang mulai dengan Alhamdulillah itu sudah merangkumi keempat-empat itu. Itulah. Jadi keempat-empat nikmat yang Allah sebutkan dalam 4 surah itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tidak disebutkan. Hanya perinciannya ada dalam surah Al-Fatihah, baca tafsirnya. Itu jawabannya. Jadi, 4 itu jamaah sekalian, kita tak mampu nak menghitungnya. Hanya saja, dari 4 nikmat itu, jika kita telah mensyukuri satu saja, dari 4 itu, nikmat apa? Turunnya Al-Quran. Quran adalah nikmat terbesar Allah kepada manusia daripada 4 nikmat yang lain, daripada 3 yang lain. Bermakna jika kita menerima Al-Quran, mensyukuri Al-Quran, mensyukuri Al-Quran maknanya mengamalkannya lah ya, mengamalkannya. Bila Quran kata buatlah, kita buat. Bila Quran kata jangan buat, jangan buat. Itu saja. Tahu kita. Bila kita terima Al-Quran, mensyukuri Al-Quran, ketiga-tiga nikmat yang lain itu akan ikut. Allah akan berikan pada kita dengan percuma. Dan ridha. Nikmat bumi, langit, dan isinya, makan, minum, ikut kita. Rezeki dunia dipanggil. Ikut. Ya. Tak ada orang kelaparan, ya Mas Gilan, bila orang itu jadi hamba Allah yang baik. Tidak ada. Malaikat yang ditugas oleh Allah menjaga kita, mengerti kita semua. Iya, sentiasa menemani kita. Bahasa mudanya jadi bodyguard kita. Itu ada dalam surah Fussilat. Surga dengan pelbagai isinya disediakan khas untuk orang-orang ini. Hanya mensyukuri satu nikmat. Tetapi jika nikmat yang satu ini Al-Quran tidak disyukurinya, karena itu nikmat terbesar, bumi, langit, dan isinya Allah haramkan baginya. Ya, Allah haramkan. Artinya jika Allah bagi sekalipun orang itu kesenangan dunia, Allah memberikannya bukan dengan ridha, tapi Allah memberikannya dengan benci, namanya istidraj. Allah akan siksa mereka dengan sebab harta dan anak pinak mereka. Itu yang kita pelajari dalam Hakikatul Hayat. Malaikat bukan lagi menjaga. Allahu Akbar. Kan dalam hadis Nabi bersabda, bila Allah telah menyayangi, mencintai hambanya, Allah akan perintahkan seluruh makhluknya, termasuk malaikat, diberitahu, aku menyayangi hamba-Aku ini, tau. Adalah kamu juga menyayangi, tau. Dikerahkan semua makhluknya, termasuk malaikat, menyayangi orang itu. Dan bila Allah sudah benci pada seorang hambanya,
Allah pun perintah, Allah beritahu pada malaikatnya, aku benci tau kepada ini. Maka bencilah oleh kamu. So malaikat tidak lagi menyayangi, bukan lagi jadi bodyguard lah, membencinya. Surga jangan harap. Surga Allah haramkan baginya. Tuh, tengok. Jadi dari 4 itu, nikmat Al-Quran itu yang terbesar. Yang terbesar. Anugerah terbesar Allah. Nikmat terbesar Allah pada manusia adalah Al-Quran. Saya tak kata bumi langit itu bukan nikmat. Kesehatan nikmat. Orang mati zaman sekalian, jumpa Allah, tapi masa hidup dia terima Al-Quran, berpadukan Al-Quran, walaupun hidupnya susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sakit tak pernah sembuh, sehingga menyebabkan kematiannya. Katakanlah begitulah. Rumah pun tak punya, sentiasa menyewa. Itu pun bahkan kena halau, karena dulu rumah setinggan. Minta kata begitu. Tapi semasa meninggal, masa hidupnya, ia pegang pada Al-Quran, hingga matinya. Surga tempatnya. Surga. Walaupun di dunia tak pernah makan kenyang, apalagi makan lezat. Makan kenyang pun tak pernah, apalagi makan lezat. Sebaliknya, jika di dunia katalah hidup mewah, Allah bagi macam-macam. Apa yang dia nak, dapat. Semua dapat. Itu dapat. Senang tak pernah susah, sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah jatuh miskin. Tapi tidak berpandu Al-Quran. Quran ditolak. Hidupnya suka hati ya. Mati ya mas sekalian. Di mana tempatnya? Masuk alam kubur pun sudah jurang api neraka. Iya. Masih hidup pun malaikat membencinya karena Allah benci dia. Apakah ada harapan untuk masuk surga? Alhamdulillah, tentu tidak. Ini semua kita sudah tahu. Masalahnya satu saja. Seberapa besar kita melihat nilai Al-Quran itu lebih besar daripada nilai rumah kita. Seberapa pandai kita melihat nikmat Al-Quran itu lebih berharga daripada nikmat selain Quran. Bumi langit isinya. Itu masalahnya bagi dia. Hati mesti diajar begitu. Agak-agak nanti mana yang lebih mengecewakan hati kita. Caranya mudah. Ini jangan untuk orang lain, yang untuk diri kita masing-masing. Cara mengesannya begini, cara mengenalnya. Mana agak-agak yang lebih membuat kita sedih. Yang lebih membuat kita sedih, menyebabkan kita sedih. Kita gagal dalam berusaha. Gagal mencapai cita-cita. Rugi dalam berniaga. Dibuang kerja. Hilang barang. Sakit. Daripada saya sakit. Apakah ini yang lebih membuat kita sedih? Ataupun yang membuat kita sedih, yakni bila kita tak faham Quran, tak reti Quran, tak beramal Quran. Coba, mana? Tanya pada diri kita masing-masing. Jika hati kita lebih sedih, menangis, karena kita gagal paham Al-Quran, tak reti Al-Quran, tak amal Al-Quran, itu lebih membuat kita sedih daripada kehilangan barang, daripada dibuang kerja. Yakinlah, kita termasuk orang dipilih oleh Allah. Orang yang bertuah di bumi ini. Tetapi, jika kita lebih sedih karena hilang barang, daripada tak faham Al-Quran, Allahu Akbar. Itu susahlah. Itu cara muhasabah. Untuk saya, untuk jamaah sekalian. Kalau dalam bahasa anak muda, ini bahasa anak muda sekarang. Ramai orang yang malu.
Bila cakap putih tak lancar, pronunciation dia tidak betul. Malu sangat. Ya. Nak cakap orang putih, pronunciation dia tidak betul, malu. Makhraj kena betul kalau orang putih. Walau orang putih pun kalau bahasa Melayu pun tak betul. Malu. Kalau cakap putih, pronunciation tak betul pun rasa malu. Tapi bila baca Al-Quran makhraj tak betul, tak malu. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi saya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya orang Islam lebih malu bila baca Al-Quran makhrajnya tak betul. Daripada makhraj bahasa Jepun tak betul. Itu hati kena diajar begitu. Kalau orang gagal yang itu sedih, itu sedih. Tapi gagal patuh Al-Quran tak sedih. Allahu Akbar. Sedang ini nikmat terbesar. Betul, bumi langit dan isinya nikmat Allah dari tanda kasih Allah pada kita, betul. Diutuskannya, dijadikannya malaikat oleh Allah untuk memberikan kepada kita sebagai nikmat Allah, tanda kasih Allah pada kita, betul. Disediakannya, diciptakannya surga dengan pelbagai nikmat untuk hambanya yang layak, sebagai bukti Allah tu menyayangi mereka, sebagai nikmat Allah, betul. Semuanya betul belaka. Quran cerita apa? Tapi daripada sekian banyak nikmat, 3 nikmat tadi, yang paling besar sekali, turunnya Al-Quran. Masalahnya, sudahkah kita mampu menilai Al-Quran sebagai layaknya nikmat terbesar? Atau jangan-jangan kita masih lebih menilai nikmat selain Al-Quran, lebih bernilai pada Al-Quran? Itu kita tanya diri kita masing-masing. Kalau itu yang masih ada, memang rasanya susah untuk menimbulkan rasa cinta. Kalau dalam bahasa kasarnya saja mudah, seakan Allah berfirman, "Macam mana nih aku bagi kamu benda yang paling berharga, kamu macam tak kisah. Aku bagi kamu benda yang kecil, yang sikit, kamu ya Allah melompat-lompat." Seakan-akan. Wahai benda yang aku berikan pada kamu yang kecil ini, bila aku tak bagi pun, kamu taklah susah sangat. Kamu tak akan masuk neraka bila kamu tak dapat nikmatku yang kecil. Kesehatan, makan minum, status sosial tinggi, itu nikmat Allah tapi kecil. Bila kita tak dapat, tak masuk neraka pun. Allah kata ini nikmatku, ini kecil. Bila kamu tak dapat, kamu tak akan masukkan. Aku tak akan kamu neraka. Tapi jika nikmatku yang besar ini, yang paling nilai ini namanya Quran, kamu tolak, neraka tempat kamu. Kamu tak layak masuk surga, tahu. Jadi ini Allah, ini seakan-akan Allah beritahu begitu. Kenapa kamu tidak menghargai nikmatku yang paling berharga? Kamu lebih menghargai nikmatku yang nilainya lebih rendah daripada yang paling berharga. Nah, selagi kita belum menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya ulangi. Selagi kita belum mampu menempatkan nikmat itu pada tempatnya. Oh, kalau Al-Quran itu sepatutnya aku letakkan di sini. Mesti urutan pertama. Prioritas Al-Quran. Tapi realitinya kan tidak. Allah suruh kita cari rezeki. Namanya makan minuman. Senang. Famsu fil ardi. Jalan-jalan. Fasiru fil ard. Jalan di ardi. Kami ciptakan bumi dalulan. Famsu fi manakibiha. Kami ciptakan ini bumi mudah. Berjalan kamu ke rantaunya, cari rezeki, makan rezeki aku. Allah suruh cari rezeki, ya cari rezeki. Ada bertani, ada berniaga, ada perkhidmatan, ada buat travel agency, ada package umroh, pelancongan, macam-macam. Akan sewakan kereta, macamnya sila, jualan, mulai daripada tepi jalan hingga buat company yang Allahu Akbar, super dahsyat. Itu kan mencari sila. Itu nikmat Allah aku cari. Tapi ingat ya, nikmat yang kamu cari itu nikmat kecil tau. Allah kata.
Nikmat kecil. Kalau kamu tak dapat pun, tak ada masalah. Kamu niaga rugi, tak masalah. Ada yang besar yang kamu mesti patuhi. Apa itu Quran? Kamu cari rezeki, ini yang boleh ya, yang halal ya. Ini yang haram. Jangan buat. Karena orang tu lebih menilai nikmat yang kecil daripada yang besar, yang haram pun dilanggar. Ini niaga macam ini, mana nak untung? Ini tak boleh, ini tak boleh, banyak tak boleh. Kalau ikut sangat Al-Quran, takkan untung. Macam mana kita hendak mengejar ketertinggalan kita bangsa lain? Kita macam-macam bantang larang. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini haram, ini haram. Orang lain semua boleh, itu kaya raya. Kalau kita nak jadi macam mereka, langgar aja itu. Ini contoh orang menghargai nikmat kecil, mengabaikan nikmat besar. Akhirnya nanti kehilangan tiga nikmat sekaligus. Waliyadzubillah. Dah jelas-jelas tak boleh. Quran kata tak boleh, tak boleh. Tapi ya Allah, kalau ini tak boleh buat, kami tak dapat. Kita kata, pasti kami nanti rugi ya Allah. Nanti Allah akan jawab, rugi tak apa. Rugi kamu hanya kehilangan benda yang kecil, tapi kamu masih memiliki benda yang paling agung. Kerugian yang kamu akan alami tidaklah menjadikan kamu berdosa. Tapi kalau kamu korbankan yang besar, kamu masuk neraka. Coba kalau kita ingat itu. Insya Allah, lama-kelamaan hati kita akan lebih mencintai Al-Quran. Lebih menghargai Al-Quran. Lebih mampu menempatkan Al-Quran dalam posisi yang sepatutnya. Kan sekarang banyak orang menempatkan Al-Quran bukan posisi yang mulia. Mungkin dibaca, dimuliakan. Baca rajin. Tapi dilanggarnya. Ayat itu dibaca mungkin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Dalam surah Yasin. Kan Yasin semuanya hafal ya. Yasin. Ya bagus bacalah bila-bila masa. Boleh baca bila masa. Pagi, petang, siang, malam, hari Isnin, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Khamis. Raya ke Dipawali ke, boleh baca Yasin. Tidak ada hari yang dilarang dan juga tidak ada hari yang diperintah. Itu saja. Kan ada orang katakan, oh malam Jumat mesti baca Yasin. Tak ada perintah. Yang lain pula juga ekstrim. Oh malam Jumat tak boleh baca Yasin. Nah, itu sama-sama dul kalau bagi saya. Yang melarang baca Yasin pada hari Jumat itu dul. Yang menyuruh baca alamat Jumat mesti baca Yasin, itu pun dul. Sama-sama dul. Kenapa? Kalau kita dilarang baca Yasin hari Jumat, mana ada larangannya? Kan tidak ada larangan. Kalau kita suruh orang lain baca Yasin setiap malam Jumat, pun juga tidak ada perintahnya. Mana baca aja lah. Baca aja bila-bila masa. Jangan melarang orang malam baca Yasin hanya karena malam Jumat, atau jangan suruh orang, bahkan sunatkan atau diwajibkan, baca Yasin hanya karena malam Jumat. Jadi kedua-dua kena fahamlah. Sudah baca bila masa ada masa, mau baca Yasin ke atau apa. Faham ya itu? Tajuk sini saya kira cuma sudah faham itu. Jadi jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Itu sama-sama ekstrim. Yang ekstrim, malam Jumat mesti Yasin, jangan tidak. Itu ekstrim. Ekstrim membolehkannya. Yang itu ekstrim melarangnya. Malam Jumat tidak boleh baca Yasin. Mana ada dalil? Wah, itu ekstrim. Sehingga orang takut setiap malam Jumat je dari dahulu mana tak pernah dengar suara. Yang lain boleh baca. Banyak. Ya, bukan begitulah pemahaman agama. Itu sama-sama kurang tepat. Dibaca itu. Inna tatoyarna bikum. Sesungguhnya kami tatoyur. Tatoyur itu yakni mempercayai nasib baik, nasib buruk pada benda. Ya, sui. Feng shui ke apa namanya. Nasib baik, oh pasal ini lah, pasal ini. Dibaca. Dimuliakan Quran, dibaca. Tapi dilanggarnya. Masih percaya dalam sehari, masih percaya hari baik, hari tak baik lah, percaya tarikh lahir lah, percaya tai lalat lah, percaya ramalan itu, ramalan ini. Apa maknanya? Iya, kalau kamu tak percaya, jangan keluar ini. Hari-hari tak baik untuk tarikh lahir kamu, kalau kamu miaga bukan macam ini, nanti rugi.
Pilihlah hari yang baik, kata orang tua-tua. Pada baca surah Yasin. Dilanggarnya surah Yasin, Al-Quran, semata-mata karena inginkan untung dalam perniagaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sanggup diubah pintu ofisnya. Kurang sengit katanya. Akhirnya dipecahkan walaupun sudah siap. Mahal itu, beribu-ribu nak alihkan pintu. Kurang 1 degree, kurang sengit. Sanggup tuh. Karena dapat fatwa daripada sifu yang didatang khas daripada negeri tirai bambu Tiongkok. Negara tirai bambu Tiongkok. Apa maknanya? Ya Mas sekalian. 2 nikmat Allah, zahir batin, perincai ada 4. Bumi langit dan isinya. An'am 1. Turunnya Al-Quran. Kahfi 1. Nikmat surga dan isinya. Sabah 1. Terciptanya malaikat sebagai utusan Allah. Fatir 1. 4. Dan dari 4 itu, nikmat Quran adalah yang paling besar nilainya. Sebab bila kita terima itu, kita suka itu, ketiga itu ikut. Allah berikan. Dan bila yang 1 itu, nikmat Quran kita tolak, 3 itu diambil balik oleh Allah. Tarik balik oleh Allah. Kalau Allah bagi pun namanya istidraj. Mari kita belajar untuk menilai sesuatu sebagaimana Allah suruh menilainya. Karena Allah mengatakan yang terbesar dari 4 ini, nilainya yakni Quran, nikmat Quran. Maka lihatlah Quran adalah nikmat terbesar bagi kamu. Kamu dalam merasa rugi bila kehilangannya. Jangan kamu merasa kecewa, sedih, putus harapan bila jatuh miskin, bila tak reti itu tadi, tapi langsung tak rasa apa-apa. Bila tak faham Quran, tak reti Al-Quran, tak beramal Quran. Sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Insya Allah belum terlambat kita untuk memperbaiki yang kurang betul, meluruskan yang masih bengkok. Khasnya dari saya yang masih serba kekurangan. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah dalam urusan kita, ditunjukkan jalan hidup itu seperti ini. Keutamaan yang ini nomor 1, ini nomor 2. Jangan dibalik. Yang nomor 4 kita letakkan pertama, nomor 1 letak terakhir. Itu susah itu. Karena ikut apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar pada Allah, yang silap kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan diampunkan segala kesilapan kita dan juga dari yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.